Anak-anak, terlalu berbahaya di sini. Pergilah ke adikku, aku akan melindungi kalian. Seorang wanita bertampang centil tersenyum cerah kepada kedua orang itu dan berkata bersamaan. Haha, wanita racun, siapa yang tidak tahu kalau kau membunuh orang tanpa melihat darah? Saat kau datang, kau bahkan tidak tahu cara mati. Adik kecil, datanglah padaku, kita bisa masuk ke gua bersama. Seorang pria parubaya yang kasar menertawakan Murongyu, lalu berjalan perlahan. Di saat yang sama, banyak orang telah berjalan menuju Murongyu. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Murongyu dan Dongfang Haoren tiba-tiba menjadi muram. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli alam keberuntungan berkumpul di sini. Jika mereka tahu, mereka pasti sudah menyimpan harta karun seperti bola petir mendalam sejak lama. Ini karena guntur dan kilat di kedalaman Jedi Lei memiliki kekuatan yang sangat mengerikan bagi kesadaran ilahi. Oleh karena itu, sepanjang perjalanan, semangat Murongyu tak kunjung surut. Karena itu, ia baru bereaksi setelah melihat semua orang melarikan diri. Murongyu dan Dongfang Haoren saling berpandangan, lalu keduanya berbalik dan hendak keluar dengan kasar. Kalian berdua, jangan pergi karena kalian di sini. Sebuah suara negatif terdengar di belakang mereka. Murongyu menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa di sekitar mereka telah dikelilingi oleh alam keberuntungan yang kuat. Terlebih lagi, untuk mencegah mereka memasuki ruang harta karun atau menggunakan jimat teleportasi dan hal-hal lainnya, setiap pembangkit tenaga alam keberuntungan telah meledak, terus-menerus mengguncang dunia. Murongyu sama sekali tidak bisa memasuki buku Hetuluo. Brengsek, wajah Murongyu memucat, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di hatinya. Orang-orang ini ingin membunuh lagi. Teman kecil, berikan hartamu padaku, aku bisa melindungimu dari bahaya. Bahkan ketika kau memasuki gua, aku bisa menjamin keselamatanmu. Wanita genit itu, yang merupakan wanita beracun, datang membawa uang. Sambil menggoyangkan tubuh anggunnya, sambil berbicara, ia diam-diam mengirim Kyuubo kepada mereka berdua, yaitu Murongyu. Wanita beracun ini memiliki tubuh yang seksi, dan ia hanya mengenakan sedikit pakaian, tetapi beberapa bagian tubuhnya yang anggun tampak menjulang, sangat menggoda. Namun, orang lain kurang lebih berkelompok, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar wanita beracun ini. Bahkan tidak ada seorang pun di daerah dekat wanita beracun. Wanita ini begitu genit dan tidak ada seorang pun yang dekat dengannya, jelas bukan orang baik, dan pastilah seorang wanita feminim yang bisa memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Karena itu, kedua orang itu, yaitu Murongyu, membuka mata mereka tanpa menatapnya. Karena keduanya tidak bernafsu, mereka pada dasarnya kebal terhadap jenis kelamin perempuan. Tahan napasmu, wajah Murongyu tiba-tiba berubah, dan ia berteriak kepada Dongfang Haoren. Tubuh Dongfang Haoren gemetar dan langsung menahan napas. Nona racun, kau bersalah atas kemarahan publik, tahu. Pada saat ini, pria parubaya berpenampilan kasar yang sebelumnya berbicara dengan Murongyu menatap Nona racun dengan marah. Di saat yang sama, para ahli alam keberuntungan lainnya juga menatap Nona racun dengan aura pembunuh. Dongfang Haoren tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa Murongyu tiba-tiba membiarkannya menahan napas. Pada saat ini, ia akhirnya mengetahui alasannya. Kabut merah muda samar terus-menerus keluar dari Nona racun, lalu dengan cepat menyebar ke segala arah. Para ahli alam keberuntungan di sekitarnya yang telah menemukan aerosol merah muda ini memasang perisai kekuatan di sekeliling mereka, dan wajah mereka semakin waspada. Gadis-gadis, kabut merah muda Nona racun ini pasti menakutkan dan membuat semua orang takut. Kesedihan merah muda, melihat kabut merah muda itu, Murongyu tampak terkejut, dan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Kabut merah muda dari tubuh Nona racun jelas berwarna merah muda. Hanya saja, kabut merah muda ini jauh lebih canggih daripada kesedihan merah muda, seperti versi penyempurnaan dari kesedihan merah muda. Hanya saja, kesedihan merah muda milik Murongyu dipelajari dari seekor naga jahat saat ia berada di alam suci. Dua dunia yang berbeda, manusia tanpa persimpangan, bagaimana mungkin mereka memiliki teknik yang sama? Mungkinkah kesedihan merah muda yang dikembangkan oleh naga hitam itu tidak diciptakan olehnya sendiri, melainkan dengan mempraktikkan teknik yang sama dengan wanita racun? Apa? Langkah kaki wanita racun terhenti ketika mendengar kata-kata, kesedihan merah muda. Di saat yang sama, ia menatap Murongyu dengan tatapan terkejut. Anakku, bagaimana kau tahu kesedihan merah muda? Wanita racun itu cukup penasaran, karena ia belum pernah memberitahu siapapun tentang kesedihan merah muda. Orang lain hanya tahu bahwa kabut beracun milik wanita racunnya sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa kabut beracun ini berwarna merah muda. Saat ia berseru, diam-diam Murongyu berteriak dengan keras. Saat itu, mendengar pertanyaan wanita beracun itu, wajah Murongyu menunjukkan ekspresi bingung. Apa yang kau bicarakan, kesedihan merah muda? Apa aku pernah mengatakannya? Dongfang Haoren, apa aku baru saja mengatakannya? Dongfang Haoren langsung mengangguk kosong, dan hampir dibunuh dengan kejam oleh Murongyu, membunuhnya. Orang ini terlalu curang, terlalu tidak bisa diandalkan. Teman kecil, kusarankan kau untuk tidak berpura-pura bodoh. Kalau tidak, adikku akan marah, dan dia akan berdarah-darah. Wanita beracun itu menatap Murongyu dan berjalan perlahan. Wanita beracun,
jika kau tidak mengambil kembali kabut beracunmu, jangan salahkan kami karena bersikap sopan. Pria parubaya yang kasar itu berkata dengan nada membunuh, sudah mengumpulkan kekuatannya, seolah-olah dia akan menyerang. Auzu.com, wanita beracun itu berhenti, menoleh, dan menatap dingin pria parubaya yang kasar itu, lalu mengangkat tangannya. Pria parubaya yang kasar itu memekik aneh, lalu mundur dengan kasar. Ia tampak sangat takut pada wanita beracun ini. Jika ada yang ingin mencoba kenikmatan dan kematian, cobalah. Sambil berbicara, wanita beracun itu menatap dingin orang-orang di sekitarnya. Siapapun yang bersentuhan dengan mata wanita beracun itu, apapun tingkat keberuntungannya, mau tak mau akan memalingkan muka dan tidak berani menyentuhnya. Jelas, mereka sangat takut pada wanita beracun ini. Sekelompok penasihat melihat ini, Dongfang Haoren hanya bisa bergumam. Hanya saja, meskipun suaranya kecil, siapa yang bukan ahli yang tak tertandingi. Oleh karena itu, kata-katanya tersampaikan dengan jelas ke telinga semua orang. Hal ini membuat wajah semua orang muram, tetapi tidak ada yang berani menyerang. Siapa wanita beracun ini? Seberapa mengerikankah dia? Tanya Murong Yu terkejut. Dari segi alam, wanita racun jelas bukan biksu tertinggi yang hadir. Tapi sepertinya dia orang yang paling menakutkan. Apakah karena kesedihan merah muda? Jika itu versi terbaru dari kesedihan merah muda, wajar saja jika orang-orang ini takut pada wanita racun. Saat itu, Murong Yu merasakan getaran tiba-tiba pada diagram sirkuit yang dipegangnya. Murong Yu sengaja memeriksanya dan menemukan bahwa diagram sirkuit itu telah memicu semburan cahaya. Tidak bagus, seru Murong Yu tiba-tiba, dan kemudian pada saat itu, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menyelimuti dirinya dan Dongfang Haoren, bahkan wanita racun yang mendekatinya. Kemudian, dengan swish mereka menghilang di tempat. Hilang, melihat Murong Yu dan ketiganya tiba-tiba menghilang, semua orang di sekitar terkejut. Segera satu persatu mulai mencari, tetapi tetap tidak ditemukan. Ketiganya, milik Murong Yu, seolah menghilang begitu saja. Apakah mereka punya kunci gua? Mereka telah dikirim ke dalam gua. Pasti karena kedua anak laki-laki itu. Tak satu pun orang yang hadir bodoh, dan mereka langsung menebak kebenarannya. Namun, dengan cara ini, mereka menjadi semakin marah. Jika bukan karena wanita beracun itu, Murong Yu pasti sudah ditumbangkan oleh salah satu dari mereka sejak lama. Dengan begitu, orang itu tidak hanya bisa mendapatkan harta karun milik Murong Yu, tetapi juga harta karun di dalam gua. Menurut legenda, pemilik rumah gua adalah eksistensi yang melampaui alam keberuntungan. Tapi sekarang, semuanya murah. Wanita beracun, wanita ini sangat menakutkan. Jika kau mendapatkan harta karun yang lebih kuat lagi, maka itu akan menjadi lebih mengerikan. Saat itu, semua orang yang hadir kemungkinan besar bukan lawan Poisonous Lady. Jadi, apakah faktanya seperti ini? Ketika Murong Yu kembali ke bumi, ia telah muncul di dunia burung dan bunga. Sangat berbeda dengan pemandangan gemuruh guntur di luar sana. Tempat ini bagaikan surga. Di depan, bunga-bunga, pepohonan hijau, pegunungan, dan air mengalir. Semuanya tampak begitu indah. Di saat yang sama, beberapa hewan kecil di sekitar Murong Yu menatap mereka dengan tatapan ingin tahu, seolah tak takut akan kehidupan. Namun, vitalitas dunia di sini agak rendah, setara dengan dunia suci. Mungkinkah mereka diteleportasi ke planet yang mirip dengan dunia suci? Pikiran spiritual yang besar dan tak tertandingi itu langsung menyebar, dan dalam sekejap, pikiran spiritual Murong Yu telah menyelimuti seluruh dunia ini, kecuali beberapa tempat yang tak bisa dimasuki oleh pikiran spiritual. Tanpa biksu, tempat ini bagaikan dunia fana. Bahkan tak ada binatang buas di sini, hanya hewan biasa, atau monster. Namun, kekuatannya tidak tinggi, sepertinya monster di sini masih belum bisa berkembang biak. Bukan planet, Murong Yu bisa merasakan vitalitas dunia ini yang agung, dan dunia ini juga terbatas, bukan tak terbatas. Namun, di batas dunia, seolah terhalang oleh sesuatu, dan pikiran spiritual Murong Yu tak dapat menjangkaunya. Rasanya seperti ada ruang kecil yang terbuka, tapi jelas bukan ruang kecil di sini. Karena disinilah hukum dunia yang unik dan lengkap dari dunia kecil ini. Ini adalah dunia kecil yang diciptakan oleh orang-orang kuat di gua dan alam yang dalam. Pada saat ini, sebuah seruan terdengar di belakang Murong Yu. Tentu saja itu suara wanita beracun. Dunia kecil yang diciptakan oleh orang kuat di lubang yang dalam. Murong Yu dan Dongfang Haoren saling berpandangan, dan mengulangi kata-kata wanita beracun itu. Entah kenapa, wanita beracun itu tampak sedang senang, ia justru menjelaskan kepada dua pendatang baru, yaitu Murong Yu, alam Dongming adalah eksistensi tertinggi di atas alam keberuntungan. Alam keberuntungan yang kuat dapat menciptakan sesuatu, tetapi gua yang lebih maju. Orang-orang kuat di dunia bawah dapat menciptakan dunia kecil. Ciptakan dunia kecil. Kedua kultivator pemula, Murong Yu dan Dongfang Haoren, langsung terkesiap. Menciptakan dunia berbeda dengan menciptakan ruang. Membuka ruang kecil hanyalah membukanya dengan kekuatan magis yang besar berdasarkan ruang besar, tetapi ruang kecil ini tetap merupakan bagian dari ruang besar dan memiliki hukum dunia yang sama dengan ruang besar. Namun, dunia kecil yang diciptakan berbeda, ia adalah dunia yang sepenuhnya asteris.
Ia dapat memiliki hukum dunianya sendiri, aturan yang ditentukan oleh Sang Pencipta. Orang-orang kuat di alam keberuntungan dapat menciptakan sesuatu dan menciptakan beberapa kehidupan sederhana. Namun, bisakah gua dan dunia bawah di alam yang lebih tinggi menciptakan dunia kecil? Terlepas dari celah antara penciptaan dan penciptaan dunia, celah kecil ini saja sudah cukup untuk membunuh kultivator terkuat di alam keberuntungan. Lagi pula, penciptaan dan penciptaan dunia tidak berada pada level yang sama. Alam campuran udara dapat mengendalikan hukum ruang, dan di alam cahaya, Anda dapat mengendalikan hukum waktu. Alam keberuntungan di atas alam kosmik, gua dan dunia bawah yang lebih kuat dapat menciptakan dunia kecil. Jadi, apa itu alam di atas alam Dongming? Kekuatan macam apa yang melawan langit di tingkat keberadaan itu? Menatap dunia di depan, Murong Yu merenung dalam-dalam. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di hatinya. Jika orang kuat di gua dan dunia bawah dapat menciptakan dunia kecil, lalu apakah alam kultivasi, alam abadi, alam dewa, dan alam suci asli diciptakan oleh beberapa kekuatan tingkat atas? Semakin saya memikirkannya, semakin kuat pula kemungkinan ini bagi Murong Yu. Lagi pula, alam suci hanyalah sebuah planet. Namun, dunia di planet ini telah dibagi secara artifisial menjadi beberapa tingkatan. Dari tingkat terendah dunia fana dan kultivasi, ke dunia abadi, lalu dunia dewa, dan kemudian dunia suci. Dan alam suci adalah dunia normal planet itu, kan? Ketika memikirkan hal ini, hati Murong Yu tiba-tiba berkilat penuh pengertian. Mengapa orang yang keluar dari alam suci harus bereinkarnasi, tetapi mereka yang berasal dari bintang asal tidak perlu bereinkarnasi? Mengapa Murong Yu sering tersambar petir ketika berada di alam suci, dan setelah tiba di Yuanxing, ia bahkan belum pernah mendengar tentang kesengsaraan surgawi? Jelas, hukum dunia alam suci berbeda dengan hukum dunia langit tak berujung. Hukum dunia-dunia kecil tidak berlaku untuk langit tak berujung. Terlebih lagi, jika orang-orang di dunia kecil ingin memasuki dunia besar, mereka harus melepaskan diri dari belenggu dunia kecil asal, yaitu bereinkarnasi. Oleh karena itu, pada akhirnya, ada pepatah tentang reinkarnasi. Dunia kecil ini agak aneh, kenapa tidak ada orang di sini? Dongfang Haoren bingung saat ini. Meskipun orang kuat di alam keberuntungan dapat menciptakan sesuatu, mereka hanya dapat menciptakan beberapa makhluk sederhana, seperti kelinci kecil. Dan makhluk tingkat tinggi, manusia, dan sejenisnya tidak dapat diciptakan. Bahkan orang kuat di lubang dan dunia bawah pun tidak dapat menciptakannya. Oleh karena itu, jika tidak ada seorang pun di dunia ini, berarti orang kuat di gua dan dunia bawah ini tidak memungkinkan orang untuk bertahan hidup atau bahkan berkembang di sini. Dunia kecil ini sangat maju, sudah dekat dengan dunia besar, kata wanita racun dengan sedikit bersemangat saat ini. Saat itu, Murong Yu dan Dongfang Haoren menoleh ke arah wanita racun yang bersemangat, dengan ekspresi bingung. Wanita racun terus berbicara tentang dunia kecil dan dunia besar, apa sebenarnya dunia kecil dan dunia besar itu? Wanita racun hari ini tampaknya sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan buru-buru menjelaskan kepada dua pendatang baru, Murong Yu, dunia kecil adalah dunia dari beberapa planet biasa. Sederhananya, dunia-dunia di mana para biksu dari alam reinkarnasi tidak dapat dilahirkan dapat disebut dunia kecil. Dan seperti bintang-bintang Yuan itu, bahkan bintang-bintang satu Yuan pun dapat disebut dunia besar. Murong Yu mengangguk mengerti, tetapi mereka masih tidak mengerti mengapa wanita racun begitu bersemangat. Ini hanya untuk mendekati dunia besar. Melihat keraguan keduanya, wanita beracun itu melanjutkan, dalam legenda, keberadaan tertinggi gua dan dunia bawah hanya dapat menciptakan dunia kecil. Hanya yang kuat di tingkat yang lebih tinggi yang dapat menciptakan dunia besar. Dunia kecil ini, vitalitas langit dan bumi, akan segera dekat dengan dunia. Internet gratis, dunia sekarang. Dengan kata lain, pembangkit tenaga listrik alam gua bawah yang menciptakan dunia kecil ini telah sangat dekat dengan alam yang lebih tinggi. Jika aku bisa mendapatkan alam gua bawah ini dengan warisan yang kuat, maka aku dapat mencapai puncak alam gua dan dunia bawah. Mungkin bahkan alam yang lebih tinggi pun dapat dipahami. Murong Yu tahu ini, di langit berbintang yang tak berujung, mustahil untuk membuat terobosan terus-menerus dengan vitalitas langit dan bumi yang melimpah. Warisan yang diperlukan juga dibutuhkan. Sebenarnya, warisan itu tidak tepat, yang dibutuhkan hanyalah latihan alam. Misalnya, jika seseorang di alam keberuntungan ingin menerobos ke alam gua dan dunia bawah, selain membutuhkan vitalitas langit dan bumi yang cukup, mereka harus berlatih teknik alam gua. Kalau tidak, sulit untuk menembusnya. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk menembusnya tanpa kultivasi, tetapi contohnya sangat sedikit. Jika orang kuat yang menciptakan dunia kecil ini meninggalkan warisan, dengan wawasannya, ia pasti telah mencapai puncak alam gua dan alam bawah. Dengan cara ini, wanita racun dapat dengan cepat menembusnya. Namun, mengapa wanita racun begitu yakin bahwa orang kuat di dunia gua ini pasti memiliki warisan di sini? Dunia kecil umumnya ada di gua dan dunia bawah. Jika kau tinggal di suatu tempat dalam waktu lama tanpa bergerak, berarti ahli gua dan dunia bawah itu telah jatuh. Atau ia telah dipaksa keluar dari tubuhnya oleh ahli gua dan dunia bawah. Menurutku, ahli gua dan dunia bawah yang menciptakan dunia kecil ini kemungkinan besar telah jatuh.
Ayo kita pergi dan melihatnya. Sebelum berbicara, wanita beracun itu melompat ke udara dan terbang menuju tempat di mana pikiran spiritual Murong Yu tidak dapat ditembus. Namun, baik Murong Yu maupun Dongfang Haoren tidak bergerak. Wanita beracun itu telah menjelaskan banyak hal kepada mereka, seperti orang baik. Namun, mereka tidak melupakan sifat wanita beracun itu, yang selalu membunuh orang, dan sangat kuat. Mereka benar-benar tidak ingin tinggal bersamanya. Melihat mereka berdua terdiam, wanita beracun itu tidak berbicara, ia hanya melirik samar ke arah Murong Yu dan Dongfang Haoren. Aura yang kuat dan berbahaya tiba-tiba muncul dari hati Murong Yu dan Dongfang Haoren. Maka keduanya saling berpandangan, dan setelah diam-diam mengumpat, sial, dalam hati, mereka melompat ke udara dan mengikuti. Wanita racun bukanlah tandingan Linan. Murong Yu memperkirakan bahwa meskipun ia mengorbankan Xuan Leizu, ia tak akan mampu menghancurkan wanita ini. Karena itu, ia hanya bisa mengikuti wanita racun ini dengan hati-hati. Carilah kesempatan untuk pergi saat itu. Dunia kecil ini setara dengan dunia suci, dan hukum dunia di sini tidaklah istimewa, dan mereka belum menekan ketiga tamu asing milik Murong Yu. Karena itu, dalam sekejap, mereka telah tiba di tempat yang tak bisa dimasuki oleh Murong Yu. Auzu.com. Guntur dan kilat. Melihat area padat di depan kilat, rambut Murong Yu dan Dongfang Haoren berdiri tegak. Bukan karena mereka takut akan sesuatu, tetapi kilat itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan partikel-partikel kilat melayang di kehampaan di sekitarnya. Menyetrum rambut Murong Yu, kilat-kilat ini mengerikan. Dongfang Haoren menatap kilat itu dengan wajah pucat. Area guntur dan kilat itu tidak besar, kira-kira seluas 100 juta li. Namun, guntur dan kilat ini membuat ketiga orang itu merasakan kengerian. Belum lagi Dongfang Haoren di alam cahaya pertama, bahkan Murong Yu merasakan napas kematian yang kuat dari guntur dan kilat itu. Entah itu guntur dan kilat, atau kengerian apa yang ada dalam guntur dan kilat itu. Pada saat ini, Xuan Leizu yang telah dimasukkan ke dalam tubuh Murong Yu melompat keluar dengan sendirinya, menyemburkan gelombang petir yang menyilaukan. Di saat yang sama, kegembiraan terus menyebar dari Xuan Leizu. Gembira, seperti serigala lapar yang melihat mangsa. Dalam hal ini, Murong Yu tidak merasa terkejut. Lagi pula, Xuan Leizu adalah harta karun elemen petir, dan nalurinya adalah melahap petir dan kilat. Semakin kuat petirnya, semakin Xuan Leizu menyukainya. Karena semakin kuat petirnya, semakin cepat ia dapat pulih ke kondisi puncaknya. Melihat Xuan Leizu berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke dalam guntur dan kilat yang tak berujung, wanita beracun itu tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, kilatan cahaya melintas di matanya. Bahkan jika itu dia, guntur dan kilat itu membuatnya merasa sangat berbahaya. Namun Xuan Leizu menyerbu tanpa rasa takut. Ini menunjukkan bahwa Xuan Leizu pastilah senjata elemental yang melampaui ranah keberuntungan. Setidaknya, sebuah alat meta untuk tingkat gua dan dunia bawah. Boom! Pada saat ini, suara guntur yang besar dan tumpul tiba-tiba keluar dari guntur dan kilat. Murong Yu dan ketiganya adalah yang pertama menanggung beban dan langsung diserang oleh Lei Yin. Boom! Begitu Lei Yin muncul, menara ungu Dongfang Haoren tampak terancam, dan guntur serta kilat ungu yang dahsyat menyambar, menyelimuti seluruh tubuh Dongfang Haoren. Namun, Dongfang Haoren tetap terkejut dan terpental. Bahkan jika itu adalah wanita racun dari alam keberuntungan, ia pun dihujani dengusan teredam. Wajahnya pucat pasi, tetapi noda darah muncul dari sudut mulutnya. Akhirnya, wanita racun itu mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berdiri diam. Di antara mereka bertiga, Dongfang Haoren langsung terpental, dan akhirnya jatuh tersungkur. Meskipun malu, ia tidak terluka. Situasinya sedikit lebih baik daripada wanita racun dari alam keberuntungan. Hal ini tidak hanya membuat wanita racun sangat tertekan. Kekuatannya dapat dengan mudah membunuh Dongfang Haoren dalam sedetik, tetapi ia juga tampak menjadi orang yang paling malu. Bagaimana situasinya? Baiklah, apakah tidak ada orang lain? Wanita racun itu menatap Murong Yu dan mendapati bahwa Murong Yu berdiri diam di tempat seperti gunung. Namun, ketika wanita racun memandang Murong Yu, ia melihat wajah Murong Yu lesu, tatapannya kosong, seperti mayat berjalan. Namun, dalam 1/10 detik, fenomena ini menghilang, dan Murong Yu kembali ke penampilan semula, penuh vitalitas. Kali ini, wanita racun mengira ia berhalusinasi. Hanya saja, hanya wanita racun yang dimilikinya dan tidak berhalusinasi. Pemandangan yang ia lihat sebelumnya memang benar. Saat Lei Yin muncul, Murong Yu tak berdaya melawan. Meskipun jiwanya telah mencapai puncak alam reinkarnasi, setidaknya serangan petir berasal dari alam keberuntungan. Bagaimana ia bisa melawannya? Oleh karena itu, saat pertama kali, jiwanya lenyap dari kesadaran. Untungnya, Murong Yu sudah bersiap. Jiwa utamanya selalu berada di Hetu Luoshu, dan yang mendominasi tubuh fisiknya hanyalah salah satu klon jiwanya. Tak seorang pun yang lebih memahami pentingnya jiwa selain Murong Yu, seorang biksu jiwa. Sekali jiwa dilenyapkan, sekuat apapun kekuatan atau tubuh fisiknya, ia tak berguna. Oleh karena itu, sejak saat itu, jiwa utama Murong Yu selalu berada di Hetu Luoshu. Yang dicegah adalah situasi di mana jiwa tiba-tiba dilenyapkan.
Dan semakin sering situasi seperti itu terjadi, semakin waspada pula Murong Yu. Saya khawatir jiwa utamanya tidak akan meninggalkan Hetu Luoshu di masa depan. Dengan cara ini, bahkan jika klon jiwa dan tubuhnya hancur dan tidak dapat dilahirkan kembali, dia tidak akan benar-benar jatuh. Tidak ada apa-apa. Melihat penampilan Murong Yu yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Poison Lady sangat terkejut. Sebaliknya, Dongfang Haoren acuh tak acuh. Sepanjang jalan, ia terbiasa dihantam oleh Murong Yu. Ketika Poison Lady cemburu dan iri, ia tidak tahu bahwa Murong Yu diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Jika bukan karena jiwa utamanya tidak lagi berada di ruang jiwa, ia takut kesadarannya akan terhapus. Murong Yu sekarang memiliki kesempatan untuk Phoenix Nirvana. Tetapi pada saat itu, dalam keadaan kejatuhannya, jika ia hanya terhapus kesadarannya, akankah ia kembali ke Nirwana? Murong Yu tidak tahu, dan ia tidak ingin mencoba. Jika ia tidak bisa kembali ke Nirwana, ia akan menjadi tragedi. Lei Yinggu benar-benar ada. Tatapan Poison Lady melewati Murong Yu, dan menembus guntur dan kilat di depan. Serangan petir tadi membuatnya tiba-tiba yakin bahwa gendang petir legendaris itu ada di dalamnya. Mendengar ini, Dongfang Haoren langsung bersemangat. Guntur dan kilat menguasai masa depan dan bahkan hidupnya. Jika dia tidak bisa mendapatkan gendang petir, dia pasti akan mati. Hanya saja situasi saat ini membuatnya sedikit tertekan. Seharusnya, Murong Yu tidak merebut gendang petir bersamanya. Tapi sekarang, yang menjadi masalah bukanlah Murong Yu, melainkan wanita racun. Wanita ini kejam, dan dia pasti akan merebutnya setelah melihat gendang petir. Dengan begitu, Dongfang Haoren tidak akan punya kesempatan. Namun, meskipun wanita racun bersemangat, dia tidak membajak kewarasannya oleh kegembiraan itu, dan tidak langsung menyerbu masuk. Lagi pula, guntur dan kilat di sana mengerikan, dan jika ada serangan petir lagi, dia tidak akan tahan. Seharusnya itu adalah rumah gua asli milik pendahulu yang menciptakan dunia kecil ini. Diperkirakan di sana bukan hanya ada gendang petir, tetapi juga warisan pendahulu, dan bahkan para peri petir. Melihat guntur dan kilat di depan, Murong Yu tiba-tiba berkata perlahan. Tujuan Murong Yu adalah peri petir, sementara tugas Dongfang Haoren adalah gendang petir. Bagaimana dengan wanita beracun itu? Alam adalah hal terpenting untuk warisan. Dengan kata lain, di antara guntur dan kilat, ada hal-hal yang dibutuhkan ketiga orang itu. Namun pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan? Bagaimana cara mendistribusikannya setelah mendapatkannya? Wanita racun senior. Murong Yu menatap wanita racun, tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia diberi tatapan tajam pada wanita racun. Dia adikku. Bukan milik para pendahulu, apakah aku sudah sangat tua? Wajah Murong Yu keras, meskipun wanita racun masih muda, tapi siapa yang bukan monster tua yang telah mencapai alam keberuntungan? Dan itu terjadi sebelum ia muda. Dari segi usia, Dongfang Haoren tidak tahu seberapa tua usianya dibandingkan dengan Murong Yu, apalagi seorang wanita beracun. Namun, karena gengsi wanita beracun itu, ia tetap tersenyum dan mengganti namanya. Ia tidak ingin ditendang ke tanah oleh wanita beracun, kakak wanita beracun. Mendengar suara canggung dari Murong Yu, wajah Dongfang Haoren yang berada di sebelahnya memerah. Ini karena ia menahan senyumnya. Murong Yu memelototi Dongfang Haoren, lalu melanjutkan, aku butuh peri petir, Dongfang Haoren butuh gendang petir. Kalau begitu, warisan senior itu milik senior. Jika aku bisa mendapatkan semua ini, apa mungkin nona beracun salah? Haruskah kita melakukannya, atau bahkan merebut barang-barang kita? Setelah kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita akan pergi ke masing-masing pihak. Wanita beracun menatap Murong Yu dengan curiga, bukan karena ia tidak percaya pada Murong Yu. Tapi, tingkat kekuatan Murong Yu terlalu rendah, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkannya? Aku yakin bisa mendapatkannya, kata Murong Yu tegas. Baiklah, jika kau mengizinkanku mewarisi warisan dari pendahulu itu, aku tidak akan melakukan apapun kepada kalian berdua, juga tidak akan merebut apapun dari kalian. Ini janjiku. Entah mengapa, wanita beracun itu memilih untuk percaya pada Murong Yu. Dan ia merasa sangat yakin bahwa Murong Yu pasti akan mendapatkan semua itu. Baiklah, aku percaya padamu, saudari wanita racun, dan aku yakin kau tidak akan mengingkari janjimu. Murong Yu tertawa, lalu duduk bersila di tanah dan memasuki kondisi kultivasi. Melihat Murong Yu memejamkan mata dan bermeditasi, wanita racun dan Dongfang Haoren mengira ia akan melakukannya. Jadi, ia tidak mengatakan apa-apa, dan duduk di sebelahnya. Namun, butuh 10 hari untuk duduk seperti ini. Selama lebih dari 10 hari, Murong Yu bahkan tidak membuka matanya. Hal ini membuat wanita racun cemas. Pada hari ini, ia akhirnya tak kuasa menahan diri untuk mendesak, Murong Yu, kapan kau akan melakukannya? Murong Yu tidak membuka matanya, tetapi berkata dengan lemah, tidak usah terburu-buru, itu akan memakan waktu. Wanita racun itu tak berdaya dan hanya bisa terus menunggu. Jadi, apa yang ditunggu-tunggu oleh Murong Yu? Yang ia tunggu adalah Xuan Leisu. Sebenarnya, jangan lihat apa yang ia katakan penuh percaya diri, tetapi ia tidak yakin akan mendapatkan hal-hal itu.
Alasan mengapa ia mengucapkan kata-kata itu, selain menstabilkan hati wanita racun itu, adalah Xuan Leizu yang bervariasi. Setelah memasuki guntur dan kilat yang tak berujung, Xuan Leizu mulai melahap guntur dan kilat dengan gila-gilaan. Terlebih lagi, kali ini Murong Yu tidak menekan Xuan Leizu. Auzu.com Oleh karena itu, setiap saat, bola guntur mendalam menelan sejumlah besar petir. Dengan cara ini, akibat langsungnya adalah retakan seperti jaring laba-laba di permukaan bola guntur misterius itu mulai menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, semakin banyak kekuatan petir yang tersimpan di mutiara guntur mendalam. Setengah bulan telah berlalu, meskipun Xuan Leizu belum sepenuhnya diperbaiki. Namun, retakan padat itu telah banyak menghilang. Meskipun masih banyak yang telah diperbaiki, bukan. Terlebih lagi, Murong Yu merasa Xuan Leizu hanya dapat menyimpan sejumlah besar petir. Sekarang, Murong Yu memperkirakan Xuan Leizu sudah dapat melancarkan 10 serangan guntur dan kilat. Dan kekuatan yang meletus setiap kali berkali-kali lipat dari ketika Li Nan dibombardir. Sekarang jika dia bertemu Li Nan lagi, Xuan Leizu bahkan tidak perlu meledakkan banyak kekuatan untuk membunuhnya. Namun, ini bukanlah dasar bagi Murong Yu untuk mendapatkan warisan Dongfu Guntur. Ia mengandalkan guntur dan kilat ini untuk ditelan oleh Xuan Leizu. Mungkin Poison Lady dan Dongfang Haoren tidak menyadarinya, tetapi Murong Yu, yang sangat sensitif terhadap guntur dan kilat, dapat merasakan bahwa kekuatan guntur dan kilat di sini redup setiap saat. Ini karena sejumlah besar petir telah ditelan oleh Xuan Leizu. Setelah beberapa hari berlatih, Murong Yu, yang telah mempertahankan postur kultivasinya, tiba-tiba berdiri. Kemudian, cahaya itu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke dalam guntur dan kilat yang tak berujung. Saat Murong Yu menyerbu masuk, Xuan Leizu yang telah menelan petir di kedalaman guntur dan kilat juga muncul di kehampaan di atas kepalanya. Serangkaian guntur dan kilat terus jatuh dari atas manik guntur yang dalam, melindungi Murong Yu dengan kuat di dalam, tanpa dibombardir oleh guntur dan kilat. Alasan mengapa aku baru masuk sekarang bukanlah karena petir di sini telah menjadi begitu lemah sehingga mencapai titik di mana Murong Yu dapat menahannya. Guntur dan kilat di sini masih mengerikan, dan Murong Yu sendiri tidak dapat menahannya. Ia sedang menunggu Xuan Leizu. Xuan Leizu yang telah menelan guntur dan kilat selama 20 hari telah memulihkan sebagiannya, dan tidak lagi sulit untuk melindungi Murong Yu agar tidak berjalan di tengah guntur dan kilat. Dia akan melakukannya. Dongfang Haoren dan Poison Lady berpikir demikian. Dengan Xuan Leizu di kepalanya, Murong Yu melangkah maju dan masuk. Namun, ia tidak berjalan jauh, ia hanya berjalan ke tempat di luar yang tidak dapat dilihat oleh Poison Lady, dan berhenti dengan nyaman. Tungku kekacauan, sempurnakan untukku. Murong Yu kembali duduk dan langsung menjalankan tungku kekacauan, mulai melahap petir di sana. Setelah tungku kekacauan ditingkatkan, ia tidak hanya dapat memurnikan benda padat yang mengandung kekuatan besar, tetapi juga secara langsung memurnikan keberadaan seperti guntur dan kilat. Akibatnya, sebelum batas yang dapat ia tanggung, sejumlah besar guntur dan kilat mengalir deras ke dalam tubuh Murong Yu, dan setelah disempurnakan oleh tungku kekacauan, itu dituangkan langsung ke tubuhnya. Semua kekuatannya telah digunakan oleh Murong Yu untuk meningkatkan kekuatannya, dan dia ingin menerobos alam Yu Guang di sini. Dalam proses ini, Xuan Leizu juga terus-menerus melahap guntur. Pemahaman alam Murong Yu awalnya cukup, itu hanya masalah akumulasi. Jadi ketika akumulasi kekuatan mencapai batasnya, dia akhirnya menerobos alam Yu Guang tingkat pertama. Setelah terobosan, Murong Yu tidak segera mengakhiri kultivasinya, tetapi terus memurnikan guntur dan kilat, dengan cepat mengkonsolidasikan alamnya. Namun, setelah mengkonsolidasikan alam, dia mulai mencoba menerobos alam fisik. Akibatnya, banyak kekuatan dituangkan ke dalam daging olehnya. Awalnya, tubuh fisiknya juga telah mencapai batasnya, dan dia terus-menerus disempurnakan, hampir diremajakan. Sebelum memasuki Raiden, dia baru berusia 18 tahun. Alasan mengapa dia tidak bisa menerobos adalah karena alam kultivasinya belum mencapai alam Yu Guang. Namun, kini ia tidak langsung menerobos, melainkan terus-menerus menempa tubuh fisiknya. Baru setelah mencapai usia 20-an, ia memilih untuk menerobos alam. Boom, suara seperti kacang goreng terus-menerus keluar dari tubuh Murong Yu. Tak lama kemudian, tubuh Murong Yu bergetar hebat. Napas yang setidaknya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya keluar dari tubuhnya. Tubuh fisik tingkat pertama alam Yu Guang. Tanpa sadar, Murong Yu meraung panjang. Dengan basis kultivasi dan tubuh fisiknya yang mencapai tingkat pertama alam Yu Guang, ia pasti bisa menghancurkan keberadaan tingkat pertama alam keberuntungan hanya dengan satu pukulan. Jika ia bertemu Li Nan sekarang, ia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Apakah kau ingin terus meningkatkan alammu? Pikiran ini muncul di benak Murong Yu. Ia benar-benar ingin menerobos ke alam keberuntungan dalam sekali jalan, lagi pula, alamnya saat ini terlalu lemah. Namun, pada saat ini, aura yang kuat dan berbahaya tiba-tiba menyelimuti seluruh hatinya. Tiba-tiba, Murong Yu terkejut, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Ia melangkah keluar dan menghilang di tempat. Boom, setelah suara keras, kekosongan tempat ia berada langsung hancur. Hal ini membuat dahinya berkeringat. Terlebih lagi, yang membuatnya merasa ngeri adalah ia bahkan tidak mengetahui siapa yang menyerangnya.
Terlebih lagi, tidak ada waktu tambahan baginya untuk berpikir atau menemukan pembunuh yang menyerangnya. Pada saat ini, perasaan bahaya yang tak tertandingi sekali lagi menyelimuti hatinya. Murong Yu hanya bisa menggerakkan tubuhnya ke samping lagi, menghindari serangan ini. Namun, hatinya sangat sedih, dan perutnya marah. Hanya saja, Murong Yu masih belum menyadari apa yang sedang menyerangnya, dan lawannya terlalu menarik. Terlebih lagi, Murong Yu sekarang pasif, dan terus diserang setiap kali ia menghindari serangan. Karena itu, ia tidak bisa bertahan lama. Ini juga tidak mungkin. Lawannya bukan hanya supernatural, tetapi serangannya juga sangat tajam. Jika Murong Yu tidak menghindar, setelah terkena, siapa yang tahu akibatnya? Pada saat berpikir, Hetu Luoshu telah dikorbankan olehnya, berubah menjadi baju perang, dan dengan erat membungkus Murong Yu. Pada saat yang sama, pecahan senjata sudah mengambang di kehampaan di permukaan tubuh Murong Yu. Selama Murong Yu mau, pecahan senjata akan segera dipotong. Pikiran ilahi yang besar dengan cepat menghilang, menutupi beberapa mil di sekitarnya. Tidak mungkin, ini di tengah guntur dan kilat, penghancuran kesadaran ilahi sangat mengerikan, ini adalah jarak yang aman. Serangan misterius itu terus menyerang Murong Yu. Awalnya, Murong Yu masih tidak menyadari apapun. Namun lambat laun, ia akhirnya menemukan sesuatu. Orang yang menyerangnya benar-benar tidak tahu apa itu. Alasan mengapa lawannya begitu menarik adalah karena lawannya tidak memiliki wujud sama sekali, bagaikan guntur dan kilat yang tersembunyi di antara guntur dan kilat yang tak berujung, menyatu dengan guntur dan kilat itu menjadi satu kesatuan, dan sama sekali tidak dapat dibedakan. Tak terlihat dan tak terbatas. Baru ketika ia melancarkan serangan, ia melihat lawannya. Ini adalah makhluk humanoid yang hampir transparan seukuran anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Tidak tepat untuk menyebutnya makhluk, karena Murong Yu tidak merasakan napas kehidupan dari lawannya. Peri petir, 4 kata ini tiba-tiba muncul di benak Murong Yu. Kemudian ia dengan cepat menentukan identitas lawannya. Tetapi mengapa lawannya terus menyerangnya? Terlebih lagi, Murong Yu bahkan merasakan kebencian dan kemarahan yang nyata dari peri petir. Apakah ini karena Xuan Leizu? Ia menelan banyak petir dan merampas barang-barang yang awalnya milik para peri petir. Pikiran ini terlintas di benak Murong Yu. Sebenarnya, ide Murong Yu memang benar. Para peri petir awalnya lahir di dalam petir-petir ini, lalu mereka memakan petir-petir ini dan berkultivasi di dalamnya. Semua ini baik-baik saja, tetapi setelah kemunculan Xuan Leizu, ia mulai dengan liar merampas guntur dan kilat yang awalnya menjadi miliknya. Seberapa mengerikankah Xuan Leizu? Petir di sini menghilang dengan cepat, kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, peri petir tidak menyerang Xuan Leizu, karena ia merasa bola petir mendalam akan melahap petir yang cukup banyak, dan kemudian tidak akan melahapnya lagi. Namun, yang membuat para peri petir tak tertahankan adalah bukan hanya bola petir mendalam yang melahap petir, bahkan Murong Yu pun melahap petir. Tingkatkan basis kultivasi, tingkatkan level fisik. Peri petir akhirnya tak tahan lagi. Maka ia pun menyerang. Setelah mengamati lebih dekat, ia langsung menyerang Murong Yu dengan serangan terkuatnya. Hanya saja, biksu manusia sialan ini bereaksi terlalu cepat, dan berhasil menghindari serangan diam-diamnya. Namun, peri petir yang telah terlanjur bertindak tidak mau menyerah. Ia memutuskan untuk membunuh Murong Yu hari ini. Karena itu, ia mulai sering menyerang, hingga sekarang. Karena ia adalah peri petir, itulah tujuan misi Murong Yu, dan itu juga tujuan misi banyak murid guru matahari. Namun, karena ia bertemu dengan Murong Yu, bagaimana dengan Murong Yu? Tentu saja tidak ada alasan untuk melepaskannya. Terlebih lagi, dia ingin melepaskan Thunder Elf, tetapi pihak lain mungkin tidak ingin melepaskannya. Menurut pengamatan Murong Yu, dia menemukan bahwa ranah Thunder Elf sebenarnya tidak tinggi, artinya, itu tampak seperti ranah keberuntungan tingkat rendah. Oleh karena itu, meskipun serangannya membuat Murong Yu merasa berbahaya, Murong Yu masih bisa menghindarinya. Hanya saja pihak lain tersembunyi di antara guntur dan kilat di sekitarnya, kecuali mereka menyerang, mereka tidak tahu yang mana. Mengamati dengan pikiran ilahi, jangan menggoda, Anda tidak bisa membedakan pikiran ilahi. Karena Thunder Elf tidak memiliki napas kehidupan sama sekali, dan jumlah listriknya sama dengan Thunder di sekitarnya. Bagaimana cara menangkapnya jika Anda bahkan tidak tahu di mana pihak lain berada? Murong Yu tiba-tiba tertekan. Namun, Murong Yu dengan cepat memikirkan cara. Xuan Leizu, mutiara guntur mendalam dapat menelan kekuatan guntur. Dan bisakah Raiden Elf terus berintegrasi ke dalam Raiden? Maka salah satu akan ditelan. Memikirkan hal ini, Murong Yu tersenyum licik, dan mulai aktif mengendalikan Xuan Leizu untuk melahap kekuatan petir di sekitarnya. Tiba-tiba, di bawah lahapan Xuan Leizu yang menggila, sebuah zona vakum tanpa guntur dan kilat terbentuk dalam radius beberapa mil di sekitar Murong Yu. Jika peri petir muncul di area ini, Murong Yu akan mengetahuinya. Kemudian ia bisa menangkap lawannya. Dan bagaimana jika pihak lain tidak muncul? Murong Yu tidak terburu-buru, melahap semua guntur dan kilat ini adalah masalah besar. Benar saja, pada awalnya, peri petir benar-benar tidak muncul. Hari-hari berlalu, di bawah kegilaan Xuan Leizu, guntur dan kilat di sini menjadi jauh lebih lemah.
Jika terus berlanjut, guntur dan kilat di sini mungkin benar-benar akan ditelan oleh bola guntur yang dalam. Boom! Tiba-tiba, serangan Lei Yin muncul dari udara tipis, tepat menghadap ke arah Murong Yu dan meledakkannya. Auzu.com, embusan, kesadaran dalam tubuh jiwa Murong Yu langsung terhapus. Namun Xuan Leizu masih melahap guntur dan kilat dengan cepat, tanpa henti. Selama jiwa Murong Yu abadi, bahkan jika Murong Yu jatuh, Xuan Leizu akan secara otomatis melahap kilat-kilat ini. Ini adalah nalurinya. Melihat bahwa Murong Yu telah kehilangan kesadaran, Xuan Leizu masih melahap kilat, dan peri petir itu tak dapat menahan diri untuk tidak tinggal sebentar. Dengan kesadarannya yang tak tertandingi, aku benar-benar tidak dapat memahaminya. Namun, jika sekali tidak berhasil, maka datanglah 2 kali atau lebih. Akibatnya, semburan serangan guntur terus meletus. Murong Yu baik-baik saja, tetapi wanita beracun dan Dongfang Haoren di luar petir menderita. Dongfang Haoren baik-baik saja. Dengan perlindungan menara listrik ungu, jiwanya tidak terguncang. Namun, setiap kali terguncang, ia merasa sangat menderita. Di sisi lain, wanita beracun pada umumnya lebih buruk daripada Dongfang Haoren. Wajahnya pucat dan mulutnya berdarah setiap kali tersambar petir. Bahkan kekuatan di tubuhnya pun terganggu oleh serangan itu, dan tampaknya ia terluka. Di bawah serangan petir yang terus-menerus, tatapan wanita racun terus menyapu ke arah Dongfang Haoren yang tak jauh darinya. Meskipun Dongfang Haoren adalah orang baik, ia bukanlah orang bodoh. Ia secara alami dapat menebak pikiran wanita beracun itu. Oleh karena itu, melalui serangan Lei Yin, ia perlahan-lahan meninggalkan wanita racun, karena takut akan ditampar hingga mati oleh rambut seperti binatang buas olehnya, dan kemudian meniduri menara listrik ungu. Namun, dunia kecil ini begitu besar, kemana ia bisa pergi? Untungnya, wanita racun sepertinya tidak punya rencana untuk bertindak. Apakah karena komitmennya pada Murong Yu? Selain 2 hantu sial ini, orang-orang di Lei Yin jadi juga dilukai oleh ikan tersebut. Awalnya, meskipun suara guntur muncul dari waktu ke waktu, kemunculannya tidak cepat. Hal ini membuat semua orang bersiap untuk melawan suara guntur berikutnya. Namun sekarang, Lei Yin terus muncul, sehingga mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Tak lama kemudian, seseorang dilenyapkan kesadarannya oleh Lei Yin. Begitu mereka kehilangan kesadaran, mereka secara alami tidak akan mampu menahan gempuran guntur dan kilat di sekitarnya. Maka tak lama kemudian seseorang pun tumbang. Akhirnya, banyak orang kuat yang gugur. Lei Yin jadi memberontak. Banyak orang kuat telah tumbang. Di bawah serangan Lei Yin, dengan asumsi jatuhnya sejumlah besar orang kuat, banyak orang dengan cepat mundur dari jedi Lei Yin. Pada akhirnya, hanya mereka yang sangat kuat atau memiliki cara khusus untuk menahan serangan Lei Yin yang tersisa di jedi Lei Yin. Bagi orang-orang ini, mutasi jedi Lei Yin sangat mungkin terjadi bahwa ada harta karun di jedi Lei Yin yang akan lahir, mungkin itu adalah gendang Lei Yin. Jika mereka tahu bahwa mereka telah menduga bahwa semua kerusuhan ini disebabkan oleh Murong Yu, apakah mereka ingin membunuh Murong Yu? Pada saat ini, Murong Yu tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini. Karena jiwa tuannya di Hetuluo tidak terasa baik lagi. Serangan Thunder berasal dari lapisan serangan, meskipun sebagian dilemahkan oleh Hetuluo Shu, tetapi sebagian lagi secara langsung memengaruhi jiwanya. Selain itu, ia juga perlu menahan kerusakan berlebih dari Hetuluo Shu. Tentu saja, sangat beruntung bahwa kultivasi dan tubuh fisik Murong Yu telah menembus alam cahaya, dengan kekuatan mengerikan yang sebanding dengan alam keberuntungan. Jika tidak, tubuh fisiknya pasti sudah hancur oleh luapan kerusakan Hetuluo Shu. Ini sungguh situasi yang tak berujung. Wajah Murong Yu pucat, dan ia pun mulai marah. Akibatnya, ia dengan liar mengendalikan Xuan Leizu untuk melahap kekuatan petir di sekitarnya. Ia tidak percaya bahwa peri petir dapat bertahan selamanya. Dan Murong Yu juga mengembangkan kecepatan tercepatnya, terus-menerus menerobos guntur dan kilat. Kemanapun ia pergi, sejumlah besar petir langsung ditelan oleh Xuan Leizu. Peri petir itu tragis, ia membenci Xuan Leizu, tetapi ia memiliki naluri ketakutan. Seolah-olah orang yang lebih rendah berhadapan dengan orang yang lebih tinggi. Karena itu, ia meninggalkan Murong Yu jauh-jauh. Namun, ia tidak berdamai. Setelah pergi, ia menyelinap kembali dan menunggu kesempatan untuk menyerang Murong Yu. Namun, rute perjalanan Murong Yu benar-benar kacau. Awalnya, ia terbang maju, tetapi akhirnya muncul jauh di belakang, di kiri, atau di kanan. Mungkin juga di atas langit. Hal ini membuat peri petir sangat bingung. Karena ragu dengan tindakan Murong Yu, ia hampir ditelan oleh Xuan Leizu beberapa kali. Dalam prosesnya, Murong Yu juga secara bertahap menemukan jejak peri petir. Namun, seolah-olah tidak menemukan apapun, ia masih bergerak dengan tidak teratur. Boom! Setelah suara guntur yang besar, dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan hingga lama kemudian, tidak ada suara guntur yang terdengar lagi. Heningnya Lei Yin yang tiba-tiba membuat banyak biksu di dekat jedi Lei Yin terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi pada jedi Lei Yin. Lagi pula, mereka bahkan tidak terbiasa dengan hal itu. Pada saat ini, di tengah guntur dan kilat, Murong Yu juga berhenti dan berhenti bergerak. Dari kejauhan, ada cibiran dan sedikit kegembiraan di wajahnya. Apakah dia menemukan harta karun itu?
Cibiran dan kegembiraan, bukankah konyol dihujani guntur? Namun, kenyataannya tidak. Lei Yin tiba-tiba berhenti karena Thunder Elf ditelan oleh Xuan Leizu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Murongyu berani berhenti di bawah serangan gila Thunder Elf? Setelah menarik napas dalam-dalam, Murongyu kembali terdiam sambil menatap guntur dan kilat ke segala arah. Terlalu banyak kilat di sini, meskipun telah ditelan oleh bola petir mendalam, jumlahnya masih sangat banyak. Yang membuat Murongyu ragu sekarang adalah apakah ia harus terus melahap guntur dan kilat ini. Jika ada Thunder Yin Cave Mansion di kedalaman guntur dan kilat, jangan telan guntur dan kilat ini untuk saat ini. Lagi pula, guntur dan kilat ini untuk sementara dapat mencegah para biksu masuk. Bahkan makhluk tingkat keberuntungan pun tidak berani masuk dengan mudah. Setelah aku mengambil guntur dan kilat, harta karun dari Cave Mansion, telan saja semuanya. Pikir Murongyu dalam hati, sambil memegang Xuan Leizu di kepalanya, dan melangkah menuju kedalaman. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Xuan Leizu setelah menelan peri petir. Hati Murongyu sedikit penasaran dan ia mulai mengamati Xuan Leizu. Saat ini, sebagian besar retakan di permukaan manik petir mendalam telah menghilang, hanya menyisakan retakan besar. Namun, Murongyu memperkirakan jika semua guntur dan kilat tertelan di sini, Xuan Leizu mungkin telah pulih sepenuhnya. Namun, selain retakan-retakan ini, Murongyu tidak menemukan perbedaan apapun. Ini bukan hanya kekecewaan. Awalnya, ia berpikir bahwa setelah menelan peri petir, manik petir mendalam akan sedikit berubah. Apa? Kecewa? Pikiran spiritual Murongyu menyentuh permukaan manik petir mendalam, lalu sebuah hisapan besar menelan pikiran spiritualnya dengan suara Swiss. Detik berikutnya, wajah Murongyu menunjukkan ekspresi terkejut. Karena kesadaran spiritualnya memasuki ruang yang luas dan tak tertandingi. Ruang macam apa ini? Ini adalah dunia guntur dan kilat, langit dan bumi dipenuhi guntur dan kilat yang tak berujung. Memancarkan tekanan teror, apakah ini ruang di Xuan Leizu? Pikir Murongyu heran, karena sebelumnya, ia tidak tahu bahwa Xuan Leizu memiliki ruangnya sendiri. Dan jelas, selain sebagian daya yang dikonsumsi oleh bola petir mendalam, energi itu digunakan untuk memperbaiki sisanya, dan sisanya dikumpulkan olehnya di dunia petir ini. Hanya dengan cara inilah Xuan Leizu dapat menyimpan petir. Dengan demikian, Xuan Leizu dapat membentuk pegunungan Xuan Lei. Mencicit, saat Murongyu mengamati dunia guntur dan kilat, sebuah suara keras terdengar dari kejauhan. Mata Murongyu tajam, tetapi ia melihat peri petir sedang menindas di tengah dunia petir. Guntur dan kilat menyambar seluruh penjuru, dan rantai tebal yang dibentuk oleh guntur dan kilat mengikat peri petir yang telah berwujud dengan kuat dan menekan mereka di tempat. Sekeras apapun ia melawan, ia tetap tak bergerak. Setelah melihat Murongyu, peri petir meraung marah. Ekspresinya mengerikan, dan ia terus-menerus ingin menerjang ke arah Murongyu. Namun, rantai guntur dan kilat itu begitu mengerikan sehingga mereka terikat erat dan tak bisa bergerak. Seberapa besar kebencian ini terhadap dirinya sendiri. Merasakan kebencian yang terpancar dari peri petir, wajah Murongyu langsung berubah gelap. Bergemuruh. Pada saat ini, semburan guntur dan kilat yang mengerikan muncul dari udara tipis, dan akhirnya membombardir peri petir. Apa? Peri petir itu langsung menjerit memilukan. Setelah mencobanya, ia menyadari bahwa ia tidak dapat membawa peri petir keluar dari ruang bola petir mendalam. Hal ini tidak hanya membuatnya sedikit tertekan. Inilah tujuan misinya. Jika tugas ini selesai, Murongyu dapat memuja seorang tetua tingkat 8 dari Sekte Matahari sebagai gurunya. Bukannya Murongyu ingin mendapatkan warisan dari pihak lain, ia memiliki catatan tubuh surgawi yang kacau dan tidak membutuhkan orang lain untuk mewarisinya. Ia hanya ingin mengandalkan kekuatan lawan di Sekte Matahari. Namun, Murongyu tidak kecewa. Kini ia telah menembus alam cahaya. Meskipun setiap terobosan di alam kecil membutuhkan banyak kekuatan, Murongyu yakin ia akan segera mencapai puncak alam semesta cahaya, atau bahkan setengah langkah alam keberuntungan. Selama ia mencapai setengah langkah alam keberuntungan, maka Murongyu tidak akan takut pada para tetua tingkat 8 yang diajarkan oleh matahari. Hanya keberadaan tingkat pemimpin yang dapat mengancamnya. Bagaimana jika Lao Zilinan adalah tetua tingkat 8? Ia tetap tidak takut. Ia juga mempelajari apa efek Xuan Leizu dalam menahan peri petir. Namun setelah penelitian itu sia-sia, rohnya menarik diri dari Xuan Leizu. Karena ia tidak dapat menyelesaikan tugasnya sekarang, Murongyu hanya bisa memikirkan jalan keluar lain. Dan rumah Gua Leiyin adalah jalan keluar berikutnya. Berkat hubungan Xuan Leizu, meskipun petir di kedalaman semakin kuat, tetap saja tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Murongyu. Tak lama kemudian, Murongyu telah mencapai titik terdalam dari guntur. Auzu.com. Pada saat ini, sebuah istana besar yang terbentuk oleh guntur dan kilat muncul di hadapannya. Ini rumah Gua Leiyin, kan? Dari kejauhan, Murongyu melihat, dan semua petir di sini berasal dari istana. Dan jika tebakannya benar, Leiyin juga berasal dari aula. Dengan kata lain, jika ada genderang guntur itu pasti ada di dalam istana. Mungkinkah genderang Leiyin adalah senjata ajaib Leiyin untuk eksistensi tertinggi di dunia gua? Tidak ada batasan dan formasi di luar aula. Guntur dan kilat di luar adalah batasan dan formasi terbaik. Lagi pula,
Jika tidak ada kunci, tidak ada yang akan memasuki dunia kecil ini. Krek, Murong Yu mengulurkan tangannya dan mendorong gerbang istana hingga terbuka, lalu masuk. Aula itu kosong dan penuh dengan guntur dan kilat, tidak seperti yang dibayangkan. Perabotannya sangat sederhana sehingga bahkan tidak ada meja. Hanya di ujung istana terdapat meja persegi panjang yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Hanya ada satu kotak brokat sepanjang sekitar setengah meter di atas meja. Saat ini, kotak brokat itu tertutup rapat, dan entah apa isinya. Tidak ada yang lain. Di dinding sebelah kiri meja terdapat sebuah drum besar. Ketika Murong Yu melihat drum itu, aura bahaya menyebar darinya. Ini pasti drum petir. Ini pasti senjata elemen tingkat gua dan dunia bawah. Pikir Murong Yu dalam hati, lalu berjalan langsung ke meja. Mengulurkan tangannya yang kuat, Murong Yu langsung membuka kotak brokat itu. Tepat saat retakan terbuka di kotak brokat, sebuah tekanan mengerikan keluar dari kotak brokat. Di saat yang sama, cahaya hitam yang sangat menyilaukan melesat keluar dari kotak brokat, seketika membuat mata Murong Yu menghitam. Saat itu, Murong Yu bahkan melihat cahaya hitam melesat keluar dari kotak brokat secepat kilat, dan melesat langsung ke arah Murong Yu. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Murong Yu pun tak sempat bereaksi. Itu dia, ide ini langsung muncul di benak Murong Yu. Ia mengira cahaya hitam ini adalah Master Lei Yin, dan ingin merampoknya seperti Fen Huo dan yang lainnya. Jika benar-benar Lei Yin, orang ini adalah eksistensi mengerikan di alam dunia bawah, bagaimana mungkin Murong Yu bisa melawan? Tepat ketika pikiran ini muncul di hati Murong Yu, pecahan senjata di tubuh Murong Yu terkejut. Saat berikutnya, pecahan senjata itu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar dari tubuhnya. Dentang, terdengar suara dengungan emas dan besi yang sangat keras, dan tubuh Murong Yu hampir hancur oleh dampak suara itu. Darah di tubuhnya berjatuhan seperti sungai dan laut. Setelah suara keras itu, dunia menjadi sunyi, dan cahaya hitam yang memenuhi seluruh aula juga menghilang. Ada apa? Tanya Murong Yu dengan bingung. Tepat di hadapannya, pecahan-pecahan senjata melayang diam-diam di kehampaan, memancarkan aura yang kuat namun tak terjelaskan. Namun, pecahan-pecahan senjata itu kini jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Ini pecahan senjata lain, dan keduanya telah menyatu, tanya Murong Yu langsung. Pecahan senjata aslinya hanya seukuran telapak tangan, tetapi setelah menggabungkan pecahan senjata kedua, panjangnya telah mencapai lengan bawah. Namun, pecahan senjata itu tampak seperti pisau dan pedang, sehingga masih sulit dibedakan apakah itu pisau atau pedang. Begitu pikirannya bergerak, pecahan-pecahan senjata itu telah berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Murong Yu, lalu akhirnya terbenam kembali di dalam dirinya. Merasakan kekuatan pecahan-pecahan senjata itu, secercah kegembiraan muncul di wajah Murong Yu. Pecahan-pecahan senjata aslinya sungguh mengerikan. Setelah ia mengorbankan pecahan senjata dengan kekuatannya saat ini, ia bisa memiliki kekuatan untuk bertarung melawan alam keberuntungan tingkat kedua. Sekarang setelah pecahan senjata dikorbankan, bahkan mungkin untuk membunuh para pembudidaya tingkat kedua dari alam keberuntungan. Bahkan untuk alam keberuntungan tingkat 3 atas, Murong Yu yakin bahwa ia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Faktanya, setelah menggabungkan pecahan kedua, kekuatan pecahan senjata setidaknya 100 kali lebih kuat. Hanya saja alam milik Murong Yu terlalu rendah untuk mengerahkan banyak kekuatan. Tetapi pecahan senjata yang menyatu dengan dua pecahan dapat menghancurkan atau bahkan menghancurkan seorang kultivator di tingkat puncak alam semesta. Hanya Murong Yu, yang mengenali sang guru dan menjadi senjata hidupnya, yang dapat dengan mudah menanganinya. Namun, sangat disayangkan bahwa Murong Yu merasa sedikit, meskipun begitu, pecahan senjata itu tidak lengkap. Tetapi pecahan senjata yang tidak lengkap begitu kuat, bagaimana dengan senjata yang lengkap? Tingkat meta apa yang akan dimilikinya? Apakah itu melampaui alam gua dan dunia bawah? Namun, Murong Yu yakin ia pasti bisa menemukan semua pecahan senjata itu. Bagaimanapun, itu miliknya. Karena itu, ia segera melupakan kekecewaannya, dan matanya mulai tertuju pada genderang guntur. Ini adalah perangkat elemen tingkat gua dan dunia bawah. Meskipun genderang guntur saat ini memancarkan aura mengerikan dari binatang buas kuno, genderang itu berdiri diam di tempat tanpa mengeluarkan suara genderang, yang membuat Murong Yu sedikit terkejut. Dan tidak ada perlawanan terhadap koleksinya, dan ia langsung diterima ke dalam He Tu Luo Su oleh Murong Yu.